Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film Jepang yang sangat seru berjudul Ao Oni 2014. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Oh iya, sebelum kita masuk ke filmnya, terima kasih kepada 4 orang ini yang udah nyawer di Saweria. Ada Tita, Aza Aja, Rahadian, dan Arif. Terima kasih ya atas sawerannya, semoga kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Ketika film dimulai, kita langsung diperlihatkan kepada seorang gadis bernama Ana yang sedang berlari di sebuah bangunan. Gadis itu benar-benar terjepit oleh situasi, yang dimana tak lama kemudian, terdapat seorang pria yang sedang mengintip dan film pun dimulai. Lalu, scene beralih kepada Ana yang baru aja selesai meletakkan bunga di trotoar. Usut punya usut, belum lama ini sang adik harus meninggal dunia setelah menabrakkan diri ke sebuah bis di trotoar itu. Dan di saat yang bersamaan, terdapat seorang pria bernama Sun yang sedang diganggu oleh kedua orang pria. Dari situ, Ana pun langsung bergegas untuk mengajak Sun berbicara. Pada momen tersebut, Sun yang merupakan seorang programmer pun langsung menunjukkan sebuah game buatannya. Game bergenre survival mystery ini diakui Sun sebagai salah satu game yang sangat sulit untuk ditamati. Karena di balik tampilannya yang simple, terdapat banyak misteri yang sangat sulit untuk dipecahkan. Di balik itu, Ana sebenarnya nggak terlalu peduli dengan game tersebut. Namun, ia lebih peduli dengan kondisi dari Sun yang selalu diejek setiap saat. Terlebih, keadaan Sun sekarang ini benar-benar mengingatkannya kepada nasib tragis dari sang adik. Menjelang sore, Ana langsung bergegas pamit untuk pulang ke rumah. Yang mana tak lama dari itu datanglah seorang pria bernama Takuro. Dan sangat disayangkan, Sun yang gak salah apa-apa malah diganggu oleh pria tersebut. Bahkan, game buatannya turut menjadi korban yang berujung Ana tidaklah mampu berbuat banyak. Selepas kejadian itu, terlihat dua orang remaja bernama Takeshi dan Mika yang sedang menunggu kedatangan Takuro, di mana Takuro terlihat berjalan bersamaan dengan Sun. Dari sini, mereka pun berencana masuk ke sebuah rumah kosong sembari membawa kotak yang tak jelas apa isinya. Di sisi lain, tepat di belakang bangunan itu, terdapat seorang siswa ambisius bernama Hiroshi yang sedang meneliti sebuah kepompong. Gak cuma Hiroshi, secara diam-diam Ana ternyata turut membuntuti keberadaan Takuro beserta kawan-kawan. Belum diketahui pasti apa yang akan Ana lakukan, namun yang jelas rombongan itu sudahlah berpapasan dengan Hiroshi. Di titik ini, Hiroshi menjelaskan bahwa ia begitu kagum dengan kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu. Namun, rasa kagum itu tidak berarti sama sekali setelah pintu bangunan tersebut mulai terbuka dengan sendirinya. Disinilah terlihat jelas bahwa Takuro bukanlah orang yang penakut. Berbeda halnya dengan Mika, Takeshi, Sun, dan juga Hiroshi yang merasa ragu-ragu untuk masuk ke dalam. Dan siapa sangka, baru aja beberapa langkah, berbagai gangguan suara turut dirasakan oleh mereka semua. Di mana pada momen tersebut Takeshi benar-benar berubah total menjadi orang yang sangat penakut. Sontak, selepas suasana mulai aman, barulah Ana turut bergegas masuk ke dalam bangunan itu. Yang sialnya, tak sampai 1 menit, seluruh akses jaringan di handphone mereka semua langsung hilang secara mendadak. Nggak berhenti di situ, dalam sekejap waktu, lewatlah sekelebat makhluk yang tidak jelas itu makhluk apa. Sontak, hal tersebut pun langsung membuat Takeshi lari terbirit-birit, serta berujung ia tak peduli dengan keberadaan Ana yang selama ini sudah membuntuti dari belakang. Di mana Takeshi hanya mampu berlari dan berlari demi bisa bersembunyi di dalam sebuah lemari.
Apa boleh buat, untuk kedua kalinya, Ana pun harus bertemu lagi dengan Sun. Ana menjelaskan bahwa setiap pintu di bangunan itu tidak bisa terbuka sama sekali. Namun kali ini, keadaan akan berjalan semakin memburuk setelah keberadaan mereka semua saling terpencar satu sama lain. Pada situasi yang berbeda, Takuro bersama Mika sudahlah berada di ruangan bawah tanah. Takuro berniat masuk ke sebuah gudang yang mana niatan itu sebenarnya tidak disetujui oleh Mika. Tapi dikarenakan Mika ini merupakan orang yang penurut, jadinya ia hanya bisa mengangguk sembari mengeksplor bangunan tersebut. Nah, pada titik inilah, Mika sebenarnya sudah melakukan kesalahan besar. Yang untungnya, ia pun bertemu dengan Hiroshi dan saat itu juga ia masih aman. Secara bersama-sama, mereka masuk ke suatu ruangan yang terdengar suara gerasak-gerusuk. Dan ternyata, ruangan itu adalah tempat dari persembunyian Takeshi. Di hadapan Mika, Takeshi benar-benar menunjukkan bahwa ia adalah orang yang sangat penakut. Saking takutnya, Takeshi memutuskan untuk tetap bersembunyi di dalam lemari itu. Alhasil, Hiroshi langsung berjanji bahwa mereka akan segera menjemputnya jikalau pintu keluar sudah ditemukan. Sedangkan di sisi lain, Ana bersama Sun masih berjalan berduaan aja. Ternyata mereka pun tak sengaja melewati ruangan yang sama serta harus berpapasan dengan Hiroshi dan juga Mika. Dan di saat itu jugalah, secara tiba-tiba Takeshi mulai dipanggil oleh Takuro, yang padahal Takuro sendiri sebenarnya masih bersantai ria di dalam gudang bawah tanah. Ya, bisa ditebak kalau Takuro masih di situ, jadinya siapa dong yang memanggil Takeshi? Alhasil, Takeshi langsung disergap oleh makhluk berpostur jumbo yang belum juga terkuak itu sebenarnya makhluk apa. Teman-temannya pun hanya bisa histeris sekaligus pasrah setelah melihat bentuk tubuh dari Takeshi yang sudah hancur lebur. Mau tak mau, kalau udah kayak begini, Mika pun langsung kabur serta harus dikejar oleh Hiroshi. Mika turut sengaja mendatangi Takuro demi memberitahu bahwa Takeshi sudahlah tewas setelah dimakan oleh suatu makhluk. Sedangkan di saat yang bersamaan, Sun masih berdiam diri di tempat yang sama. Secara mengejutkan, ia berkata kalau semua alur yang mereka alami benar-benar mirip dengan alur dari game buatannya. Percaya tidak percaya, apa yang dikatakan Sun memanglah terbukti. Bersama dengan Ana, ia berhasil mendapatkan sebuah kunci cukup dengan menarik 2 buah buku secara bersamaan. Mirisnya, Mika sama sekali tidak tahu bahwa ia tidak akan pernah keluar selagi teka-teki belum dipecahkan. Yang mana pada momen tersebut ia langsung diganggu oleh si makhluk jumbo. Mika-san! Asli sih, ini makhluk luar biasa serem dan ukurannya nggak main-main. Lalu, Shin beralih kepada Sun bersama Ana. Dengan kunci yang ia dapat, Sun langsung masuk ke suatu ruangan. Di ruangan itu, ia hafal betul kalau di balik sebuah jam terdapat tombol tersembunyi. Bukti kedua ini pun semakin memperjelas bahwa seluruh teka-teki yang menimpa mereka memanglah diangkat dari game buatan Sun. Sampai pada akhirnya, ketika tiba di ruangan piano, mereka mulai mendengar suara Mika yang memanggil berkali-kali. Namun suara itu tidak benar-benar berasal dari Mika, melainkan berasal dari si makhluk jumbo yang sedang menyamar. Dengan ukuran sebesar itu, nggak ada jalan keluar lain bagi mereka berdua selain berlari sekencang-kencangnya. Shun-kun, tasukete.
Lantas, di ruangan berikutnya, Sun langsung berusaha untuk membuka suatu peti, di mana tepat di dalam peti tersebut, mereka harus mengambil sebuah sapu tangan yang akan digunakan untuk membersihkan piano dari ceceran darah. Hanya saja, di tengah-tengah perjalanan, Sun bersama Ana baru menyadari kalau Mika sudahlah meninggal dengan kondisi hancur lebur. Kemudian, datanglah Hiroshi ke ruangan tersebut. Ana segera menyuruh Hiroshi untuk membersihkan ceceran darah di piano itu. Dan ternyata setelah dibersihkan, terlihat susunan kode yang bisa mereka pakai untuk membuka sebuah berangkas. Di dalam berangkas itu pun masih terdapat lagi sebuah kunci yang akan terpakai untuk membuka pintu di gudang bawah tanah. Namun sial, baru saja tiba di bawah, Takuro langsung membabi buta dengan mengajar Hiroshi. Di mana kemarahan Takuro pun semakin menjadi-jadi setelah Ana berulang kali menyebut nama Sun di depannya. Dan tak ada yang menduga, pada momen inilah terkuak sudah sebuah fakta mencengangkan. Ya, pasti kalian nggak sadar guys, kalau sedari tadi keberadaan Sun itu hanya bisa disadari oleh Ana. Sedangkan Takuro, Mika, Hiroshi, dan juga Takeshi tidak pernah menyadari keberadaan Sun. Karena pada faktanya, kepergian Takuro, Mika, dan juga Takeshi ke tempat ini memanglah memiliki sebuah maksud, yakni untuk menyemen jasadnya Sun yang sudah tewas karena ulah Takuro. Dan dengan kesadaran itu, Ana pun menjelaskan bahwa sebenarnya ia tahu kalau Sun sudah tewas. Tapi ia sengaja pergi membuntuti Takuro demi mencari tahu apa yang sebenarnya akan dilakukan Takuro terhadap jasad dari Sun. Ditambah, sedari awal kedatangan mereka, bangunan ini sebenarnya sudah dibuat untuk berada di dimensi lain, yaitu dimensi yang mengikuti semua alur dari game buatan Sun. Atau bisa dibilang, cara itu adalah satu-satunya kesempatan bagi Sun untuk membalas dendam serta membabi buta. Maka dari itu, tak heran jika di awal kedatangannya Takeshi benar-benar ketakutan tanpa henti. Yang mana di balik itu semua, Sun masih menganggap dirinya hidup serta belum sadar kalau dirinya lah yang membuat makhluk itu muncul. Sampai pada akhirnya, Sun baru sadar ketika ia melihat langsung kalau jasadnya akan segera disemen oleh Takuro. Yang sudah jelas tak perlu waktu lama, Takuro pun langsung disantap oleh si makhluk jumbo. Dan sialnya, Ana tak lagi mampu untuk membawa Hiroshi pergi serta berujung pria itu turut disantap juga. Apa boleh buat, kalau udah kejepit seperti ini, Ana hanya bisa berlari dan berlari. Yang jujur aja, selama nonton film ini, nuansa tegangnya benar-benar terasa. Terlebih, si makhluk jumbo memang seseram itu serta se-creepy itu. Alhasil, pada ujungnya, scene di awal film tadi benar-benar menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Beruntung, semasa hidupnya, Ana sudah banyak berperilaku baik kepada Sun. Maka Sun sendiri tak ragu-ragu untuk membawanya keluar dari dimensi ini. Di akhir film, scene pun langsung beralih jika seandainya Ana tidak pulang meninggalkan Sun. Di mana seluruh cerita pastinya akan berubah apabila Ana tetap bersama Sun serta menggagalkan aksi keji dari Takuro. Ya, bagaimana guys? Pesan apa yang bisa kalian ambil dari kisah ini? Dan sebenarnya, film ini masih memiliki sequel lanjutan, yaitu Ao Oni yang kedua. Kalau mau dilanjut, komen aja ya, biar gue buatin secepat mungkin. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur ceritanya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nadi cabut dulu. Dadah.